Siap. Beri salam. Salam. Sebelum kita mulai belajar, sahabat kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dari pagi hingga saat ini, kami masih dalam kondisi yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai dari pembelajaran kami. Kiranya Engkau dalam hadir bersama-sama dengan kami, agar apapun yang kami belajar hari ini dapat kami terima dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh ya, kita absen dulu ya. Ada? Hadir Pak. Mista. Hadir Pak. Bu Ani, Hadir Pak. Richard, Hadir Pak. Delvi, Di luar. suka luar aja. Iya Pak. Dwi, Hadir Pak. Fanti, Hadir Pak. Maria, Hadir Pak. Melita, Hadir Pak. Putri, Harta. apa? Ya. Rafi, Sanes, Hadir Pak. Sandi, Hadir Pak. Sony, Sonia, Hadir Pak. Fendi, Welmi, Hadir Pak. Jacoba, Hadir Pak. Yusman. Mulai belajar. Jadi hari ini kita belajar tentang penyusunan tabel strike dan crossover atau biasa disebut dengan printing tabel UTP. Bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris ya, UTP. Kalau bahasa Indonesia UTP. Sebelum kita masuk di praktek ini, praktek printing tabel UTP, kita harus tahu tentang apa itu tabel UTP. Tabel UTP itu yang kemana, dia punya fungsi untuk apa, dia punya struktur mau kemana. Nah, kira-kira ada tahu apa pengertian dari tabel UTP? Tabel UTP sendiri, kita di sini disebut tabel lain. Membagi arus. Membagi jaringan. Membagi jaringan. Siapa lagi? Kabel UTP adalah salah satu kabel yang bisa menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Kalau menghubungkan satu komputer ke komputer yang Lain. Petang. Petang. Kabel UTP adalah kabel yang menghubungkan dua komponen yang berbeda, contohnya dari router ke switch. Router ke switch. Bisa. Petang. Jadi jawaban dari Dela dengan Sonia. Betul semua. Untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, terus menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lain berbeda sama kita perangkat komputer ke switch. Yaitu kabel UTP. UTP sendiri apa? Sebentar. UTP itu dia punya singkatannya. Kalau bahasa Inggrisnya unshielded twisted pair.
KBBTP itu untuk menghubungkan apa? Tadi sudah menghubungkan komputer ke komputer yang lain. Terus dari komputer ke switch atau perangkat lain, ada router. Bisa juga ke printer. Printer sekarang selain pakai dia punya kabel printer bisa juga pakai kabel USB. Itu pengertian dari kabel. Dia punya fungsi sudah tadi juga sudah dijawab oleh Sonan dan untuk apa? Menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, terus menghubungkan komponen dua perangkat, bukan komponen dua perangkat. Perangkat ini perangkat jaringan atau perangkat komputer. Karena ini dia dikhususkan hanya untuk jaringan, bukan untuk kabel listrik atau apa lagi. Kabel ini banyak, ada kabel listrik, ada kabel jaringan, ada kabel untuk tali jemuran lain. Ada kesana. Satu kabel yang kabel untuk tali jemuran sama untuk tali ini. Berikut struktur kabel UTP. Yang pertama ada terdiri dari 4 pasang saluran tembaga. Saya tunjuk langsung di sini. Kalau 4 pasang itu berarti ada berapa kabel? 8. Jadi contoh sini. Ini terdiri dari 4 pasang kawat tembaga, berarti ada 8 kabel. 8 kabel berarti dia di sini ada 8 warna. Setiap warna itu setiap kabel itu dia punya warna berbeda. Kenapa dia disebut dengan 4 pasang? Karena setiap pasang itu misalnya di sini ada warna biru, dia punya pasangan dengan biru putih. Terus misalnya ada hijau, pasangannya hijau putih. Atau orange putih dengan coklat putih. Makanya dia terdiri dari 4 pasang kawat dan 8 kabel kecil. Itu struktur yang pertama. Yang kedua, setiap kabel dalam pasangan memiliki warna yang berbeda. Tadi pasti jelas itu. Dia punya warna berbeda. Dari 8 kabel ini dia punya warna sudah ada yang sama. Setiap kabel dibungkus dengan plastik. Pasti terbungkus. Kalau tidak terbungkus berarti kalau kita pakai untuk menghubungkan komputer atau menghubungkan komputer yang router atau switch nanti tidak jalan, bisa terbakar, hangus pas leher biasa. Kalau di alat yang untuk komputer ini dia tidak pas leher, paling dia rusak. Rusak di pas leher sama. Beda kan? Kalau proses itu terbakar. Pas leher terbakar. Kalau rusak dia punya contohnya kita ada Shopee salah satu colokan pasti itu colokan yang rusak. Colokan yang rusak. Bukan dia punya alat yang rusak. Maksudnya dia punya alat yang rusak. Jadi kamu harus bisa bedakan yang namanya pas leher rusak. Rusak itu bisa disebabkan karena pas leher, tapi pas leher rusak tidak. Itu gunanya yang itu. Struktur yang ketiga itu dibungkus dengan plastik supaya jangan ada yang namanya korslet atau bikin rusak komponen. Terus yang keempat, lapisan pelindung luar dari plastik yang lentur. Ini kita rasa kekal, dia plastik PVC atau plastik PVC. Tidak terlalu panjang dari PVC. PVC itu kalau kamu tahu nanti tanya di jurusan bangunan. Ada plastik PVC, ada plastik PVC itu untuk apa? Nanti anak jurusan bangunan harus kita jelaskan di kalian. Sudah dia punya struktur ini, struktur PVC. Atau ada yang tanya dari ini? Selain PVC. PVC. 1
Dari struktur ini sama dengan pas. Berikut ada kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP ini ada 4. Di situ ada kategori CAT5. Ini di sini. Ada CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6A. Setiap kategori dia punya kapasitas berbeda. Kategori yang pertama, kategori CAT5. Ini yang sangat pakai kategori CAT5. Kebanyakan kita pakai sekarang kita punya sekolah. Kalau di sekolah lain dia sudah kadang ada seperti CAT6. Kategori CAT5 kecepatan maksimal 100 Mbps, artinya dalam 1 sekon itu dia mampu transfer data sebesar 100 megabit. Ada megabit, ada megabyte. Kalau TKJ harus tahu bit, byte. Kita ini kalau satu tuh 2. Terus jarak maksimal untuk kabel CAT5 itu 100 meter. Jadi kalau lebih dari 100 meter, dia setengah mati untuk pakai transfer data. Jadi ingat dia pakai ada dia punya kecepatan maksimal berapa, dia punya jarak juga berapa, dan yang terakhir dia punya terangan itu sudah jarang digunakan. Memang sudah jarang digunakan karena orang lihat dari itu yang kecepatan maksimal dengan itu jarak hanya bisa 100 meter. 100 meter ini dari sini mungkin sampai di sana. Kita itu waktu Pak penasaran dari sini sampai Robursa setengah mati untuk transfer data dari sini sampai sana. Sampai 100 meter. Makanya orang sudah tidak pakai itu kabel CAT5 itu. Sudah jarang digunakan. Itu kita terang di sini. Kategori kabel UTP yang kedua itu adalah CAT5 5E. Dia punya kode. Dia punya kecepatan maksimal itu 1 gigabit per sekon. Sama kita tadi juga, tapi dalam 1 sekon itu dia mampu transfer data itu sebesar 1 giga. Kalau tadi hanya 100 mega, dia sekarang jadi 1 giga. 1 giga itu berapa mega? Sampai tahu. Berapa lagi? 1000 mega. 1000? 100 megabyte. Sampai lagi. 1200 dengan 1000 sampai lagi. Ayo. 1 giga berapa mega? Mungkin SMP berapa lagi? Ini pelajaran SMP. Sudah tahu dia selain tarif kecepatan maksimal, kamu sudah dia punya kapasitas itu. Selain 100 selain apa? Selain 1000 dan 1200. 1200 sampai benar. Hampir. Tapi salah. Bukan salah, kalau benar. Ayo, sebelum kita masuk di praktek. 1024 megabyte. Betul. Di 1 giga itu 1024 megabyte. Dia akan naik terus sampai giga.
Di atas giga ada tera. Kalau tera itu 1024 giga. Terlanjut ya. Untuk jarak maksimal dari CAT5E itu dia 100 meter juga sama. Tapi masih dipakai sampai sekarang karena dia punya kecepatan. Kecepatan mampu tampung 1 giga per second. Berikut ada CAT6 itu 1 sampai 10 gigabyte per second. Jadi dia semakin naik. Dari 1 giga dia bisa ini. CAT6 ini 1 sampai 10 giga. Itu dia punya jarak 55 sampai 100 meter. Sama juga dia punya jarak. Di sini dia punya keterangan shielding lebih baik. Artinya dia punya kecepatan transfer itu lebih cepat. Tidak tagay-tagay. Kita butuh mau pakai print dari sini kita mau tidak perlu lari sampai di dulu sama seperti kali itu. CAT6 itu ada kita komputer di print dari sana. Print pun dia bisa. Berikut ada CAT6 itu kecepatan maksimal 10 gigabyte per second. Dia punya jarak sudah sama untuk kinerja tinggi. Berarti dia lebih bagus. Itu yang sekarang kebanyakan sekolah pakai, kebanyakan kantor pakai. Dia punya kecepatan, dia punya kinerja yang tinggi. Untuk kecepatan akses data ini apa? Transfer data. Dari kategori kami itu ada mana? Saya Pak. Yang tadi yang CAT6A itu Pak 10 gigabyte per second. Nah, itu kan ada 100 meter. Berarti dia sama dengan CAT5. Terus kalau dia punya jarak maksimal itu lebih dari 100 meter, apakah itu akan bisa atau tidak? Dia tetap bisa, tapi nanti dia punya kecepatan sudah kurang. Kecepatan transfer data. Dia tidak secepat yang 100 meter lagi. Dia semakin jauh dia punya jarak, dia punya kecepatan transfer kita. Misalnya kirim gambar atau apa dari sini tidak trivial. Contoh kita sampai pakai kabel CAT6A. Contoh kita pakai dua kabel. Yang kabel pertama itu CAT5, yang kedua CAT6A. Pasti yang akan sampai duluan itu yang pakai kabel CAT6A. Kenapa dia begitu? Karena CAT5 itu dia punya kecepatan maksimal itu hanya 100 megabit per second. Terus kalau misalnya dia jarak semakin bertambah berarti yang CAT5 itu akan semakin setengah mati. Bahkan mungkin tidak bisa terkirim. Terus kalau pakai CAT6A dia bisa terkirim tapi dia agak lama untuk data bisa sama. Itu yang kita lihat. Ada lain? Coba kita masuk di ini. Kamu kasih contoh sudah. Tidak ada apa lagi? Jenis konfigurasi kabel itu ada dua, ada strike atau truk. Menghubungkan perangkat berbeda, misalnya PC ke switch. Kita sebut dengan kabel lurus biasa. Nanti sebentar praktek baru pakai macam dia punya model warna. Untuk yang kedua itu ada crossover, menghubungkan perangkat sejenis, misalnya PC ke PC. Jadi kalau untuk perangkat sejenis PC atau PC dengan PC atau switch dengan switch, router dengan router, itu kita pakai kabel crossover atau kita sebut biasa kabel sila. Kita sini bahasa biasa kabel sila. Sila dan cross sama. Kita beda bahasa biasa dengan bahasa ini. Mau kasih contoh sudah? Mulai langsung contoh sudah. Kita mulai contoh yang pertama. Untuk konfigurasi kabel straight through. Di situ saya punya petunjuk itu kedua ujung menggunakan standar yang sama. Di sini ada T568A, T568A atau T568B.
T568B itu dia punya kode. Artinya kalau dari sini warna orange dulu berarti sampai sini itu orange. Langsung ke sini. Siapa yang buta warna? Tidak ada. Semua bisa warna. Tahu. Jadi yang kabel dulu misalnya kabel di bagian kiri ini putih Putih orange. Berarti dia punya di sini juga harus putih orange. Berikut ada Orange. Yang kedua juga orange. Ketiga putih Hijau. Di sini juga harus putih hijau. Jadi ini konektor yang pertama, ini konektor kedua, lihat bapak. Ya di sini biru. Di sini juga harus biru. Habis baru putih biru. Habis putih coklat. Dia pun cara sebut kalau misalnya warna yang warna campur itu sebut dulu putih, bukan biru putih biru. Misalnya ini sebut putih orange, jangan orange putih. Orange putih orange, dia harus putih orange. Terus dia ada seperti jeda sedikit, putih orange. Jadi waktu kalian kalau ujian atau apa, cara sebut jangan buru-buru, pelan-pelan. Putih orange, putih hijau, biru. Putih biru, Hijau. putih coklat. Pakai jeda supaya orang tahu. Jangan kamu langsung putih hijau itu putih biru. Nanti penguji juga bingung kalau kamu ujian. Nanti suruh ulang lagi karena kamu buru-buru. Habis. Jadi coba itu dia kode yang di atas. Misalnya kalau di 568A berarti dia pengakhir itu 568A. Berarti sama ini. Kalau orange dulu berarti di ujung yang konektor kedua itu sudah harus orange. Terus yang terakhir itu kalau coklat konektor kedua juga coklat. Tidak boleh yang pertama di sini putih orange, di sini putih hijau. Itu susah. Itu namanya kabel stripe. Apa yang berurutan bisa tahu yang berurutan kan? Putih orange. Tanpa itu apa? Putih orange. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu kabel Stripe. Kalau stripe digunakan untuk Menghubungkan olahraga berbeda Misalkan dari sisi ke sisi. itu contoh. Isi kerutan. Untuk kabel stripe pro mengerti paham? Paham. Mau tanya sama pas. Kalau bisa lanjut ke kabel cross. Nah, sekarang ini bagaimana kabel cross. Tadi yang pertama kabel stripe itu dia kode apa? T568. Nah kalau masuk di kabel cross itu kode yang kedua itu jadi T568B. Kenapa dia jadi begitu? Coba kamu lihat dari gambar. Ini untuk konektor pertama, ini konektor kedua. Urutan kabel berbeda. Urutan kabel berbeda. Berbeda di bagian mana? Yang pertama yang kabel stripe itu duluan dari putih orange, sedangkan di kabel cross duluan dari hijau. Pintar, tekan untuk kamu sendiri. Jadi untuk kabel cross itu dia ada yang namanya terbilang kabel. Jadi kita bikin kabel cross itu dia punya urutan yang ini nanti pindah. Urutan yang dari konektor bagian pertama itu. Kalau kamu bingung, kamu krimping yang dia punya bagian ujung itu pakai kabel strike dulu. Jadi urutan untuk strike dulu. Terus mau bikin dia jadi kabel cross itu baru dia punya konektor kedua itu bikin dari putih hijau. Jadi untuk dia punya dua sisi itu yang berubah itu salah satu sisi, salah satu konektor. Konektor yang pertama itu urutan masih
sama ke kabel strike. Masih sama tuh ya, putih orange, putih hijau biru, Sama. putih biru hijau, putih coklat. Tapi yang punya kedua ini. Beda. Jadi kalau untuk clipping supaya memudahkan kamu jangan bingung dia punya ini. Dia jadi cross ke mana? Kamu clipping ini strike duluan. Strike duluan di ujung sini. Untuk kabel untuk membuat dia jadi kabel silang baru ujung kedua ini bikin putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Agak bingung kan? Ya Pak. Untuk kabel silang ini kita jangan pakai. Sekarang kebanyakan orang suka pakai itu. Misalnya dari komputer ke komputer mau kirim data. Kalau dulu pakai kabel itu kabel silang. Jadi kalau mau kirim data dari laptop ini ke komputer atau apa pakai kabel silang. Tapi sekarang kebanyakan orang pakai Kabel strike. sekarang kebanyakan pakai Bluetooth. Kamu Bluetooth Pak? Tahu. Atau Bluetooth saya tahu Pak, saya buat ini seri. Seri cara pakai. Seri jangan pakai karena apa? HP. Gitu. Sebelum ada itu Bluetooth seri itu orang pakai ini kabel itu. Untuk transfer data dari satu komputer ke komputer lain. Terus pakai yang kebanyakan itu cross. Karena dari komputer ke komputer. Untuk kabel cross mungkin bisa teman-teman kurang paham mengenai. Sebelum Pak kasih contoh di sini dan kita pakai. Kalian masuk di sekolah. Tidak ada kita, silakan. Silang. Pak jelaskan ulang untuk kabel silang itu. Yang konektor pertama itu dia punya susunan itu sama dengan kabel strike. Orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Terus yang dia punya penyusunan yang kedua itu kita rubah jadi untuk konektor yang kedua. Ini konektor pertama. Konektor pertama susunannya ini. Konektor yang kedua susunannya yang ini. Kalau untuk kabel cross putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Tinggal ingat dari sini. Dia punya ini kabelnya yang berubah di sini. Putih coklat coklat tetap. Tapi yang berubah ini yang seperti ini hijau, orange biru, putih biru. Itu kalau mau bikin kabel cross. Terus nanti kalau kita coba, setelah kita kirim kita coba untuk kabel lurus, kabel strike, dia punya lampu juga nanti menyala berurutan dari 1 sampai 8. Itu kalau kabel strike. Kalau kabel cross nanti dia punya lampu berurutan, hidup, tapi nanti tidak berurutan. Nanti yang mungkin yang sebelah kiri yang berurutan, sebelah kanan dia tahu masilah. Masilah karena apa? Kita harus pindah kan? Yang ini crossover ini. Jadi kalau lurus dia keluar semua berurutan. Sebelah kiri sebelah tes. Kita mau coba tes ini. Terus kalau coba tes ada dinamikanya berarti berbeda punya konektor. Pakai contoh satu harus itu Pak. Kalian kerja sendiri Pak. Bisa. Lihat aja punya cara. Supaya kalian punya kabelnya apa? Kabel itu rapi. Kita kirim apa? Kabel strike atau kabel cross? Strike. Strike. Ya.
Untuk kabel strike mulai berapa? Hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Pak buat jadi contoh Pak di sini. Pertama-tama kita ini dia punya cara nih supaya dia punya konektor itu masuk semua dan dia punya kabel yang bagian luar itu jangan kental. Nah, ini terlalu jauh kalau potong begini. Nanti kita pas masuk habis dia masih kelihatan apa? Tergantung masih ada yang frame. Supaya dia jangan frame begitu kita lihat dia punya jarak itu kira-kira berapa 1 cm atau 2 cm. Ukur saya pakai ini, pakai konektor. Misalnya konektor begini, taruh kalian ukur atau jarak. Kupas. Jadi kalau tak kasih masuk dia akan pas. Tapi sebelum kasih masuk kasih urut dulu. Jadi orange, Hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. orange, hijau biru, biru hijau, putih coklat, coklat. Nah lihat ya, ini dia punya bagian atasnya kan tidak rapi kan? Pakai ada ini. Dia ada dua pisau di sini. Kalau pertama pakai kupas, yang bagian dalam itu pakai kupas, dia punya kabel bagian luar, dia pukul bagian luar. Terus kalau dia punya ini kedua ini pakai kasih rasa. Supaya dia punya ujung sama rata semua. Kalau sudah sama rata ya sudah tinggal pasang konektor. Setelah pasang kita kunci. Sampai dia bunyi apa? Bunyi patah kok. Tapi jangan ngomong patah. Habis itu lihat setelah kalian ini apa? Kunci atau apa? Crimping. Pastikan dia tidak keluar lagi. Artinya dia sudah keras. Ini yang bagian pertama, itu bagian masuk keluar. Ingat ukur dia begini, konektor. Potong pakai yang bagian dalam. Jangan pakai bagian luar. Bagian luar kalian potong nanti potong semua. Kayak buat yang cepat. Orange. Kalau sebegini ingat kasih rasa. Terus pasang ini.
pakai tester. kenapa dia ada bahasa yang ini? Sampai tuliskan Karena apa? pertama, kedua, terbalik. Lihat terbalik. Ini pakai sama. Sampai kalian dia pengurutan harus berurutan 1 sampai 8. Kemudian dapatnya orange. Dan usahakan menyala semua. Waktu ramas kunci itu harus kuat. Tapi jangan sampai ini patah. Patah kalian begini. Bisa ya? Bisa. Kalau kalian udah jadi, di sini hanya ada 3 tester dan kalian jadi 3 kelompok. 1 kelompok 5 orang. Ikut yang kalian dulu sekarang. Tinggal ini sampai ini sama seperti itu. Pas kan? Pas. Silakan pilih satu, mau kabel cross atau kabel straight. Kelompok. Jangan lihat ya. Ayo. Ayo mulai sudah. Kajian waktu. Ingat pada 3 ini. Kulit 2 ada yang kupas itu. Pegang pada sana. Nah, jadi depan sama kayak ini. Usahakan dia kulit itu masuk nanti di konektor. Supaya lebih rapi, orang dia rapi satu rapi. Terus waktu pasang konektor itu yang seperti orang itu dari konektor punya bagian ini, bukan yang dari dia punya ini. Ini untuk kunci apa? Kunci. Yang dari dia punya sebelah sini, supaya dia jadi aman. Ayo sudah. Jangan pasang kosong, kasih telur tadi. Satu tugas kupajan kulit, satu tugas untuk kasih urut, satu tugas untuk kasih rapi, satu yang untuk kunci. Terus satu orang dia punya tugas untuk lihat. Coba pas tadi 5 orang. Satu tugas untuk kupas yang punya kulit, satu tugas untuk susun. Kedua, orang ketiga tugas untuk kasih rapi. Orang keempat untuk pasang konektor dan sekaligus kunci. Orang kelima tugasnya untuk tes pakai tester. Kalau tester yang tidak menyala nanti bisa change dan
bisa tahu. Kalau bingung bisa lihat di depan. Dia punya suruhan di depan. Jadi dari 5 orang itu masing-masing ada dia punya tugas. Orang pertama untuk kupas, orang kedua untuk atau dia punya kasus. Orang ketiga kasih rapi, orang keempat pasang di konektor terus kunci. Orang kelima tugasnya untuk coba pakai tester. Bikin pelan-pelan. Untuk kasih rapi ingat ya pakai pisau yang bagian luar. Kalau untuk kupas dia punya kulit luar pakai yang pisau bagian dalam. Jangan kamu tabari, nanti tidak jadi. Yang ada di sini kotor. Kalau bingung tanya di kamu sebelah. Kalau kamu sebelah tidak bisa tanya. Oh iya, di situ kan ada mana itu. Berarti satu orang dapat tugas. Kalau orang pertama yang tadi bisa dapat tugas untuk kupas, berarti nanti pasang konektor kedua di tugas di. Ingat kamu bakal bisa. Supaya semua dapat 2 tugas. Lebih baik supaya rapat punya satu semua. Ingat saya tarik, tapi saya tarik keras. Setelah di scraping pakai ini, ingat tarik sendiri. Saya tahu dia kamu scraping sudah atau belum. Jangan sampai kamu tarik ini terlepas.
Pagi sudah. Pelan-pelan. Saya mau bikin kabel lurus ya. Lihat bawah. Perhatikan bawah. Tes dulu. Apa tesnya? Saya sampai kamu harus. Yang mata kurang aku bisa pakai HP punya saya. Ada yang sudah? Sudah dua konek. Ujung dengan ujung. Lihat ujung dulu baru coba. Yang sudah selesai bisa coba pakai tester yang ada di atas meja. Coba bisa langsung coba di tes ya. Ada satu yang baterai coba tunggu.
menunjukkan bahwa dia baik. Ya. Satu kelompok termasuk baru. Itu so kriminalitas. Masih kedua, jadi kesempatan hanya. Ini ada. Lihat bapak ini lampu. Kenapa lampu begini? Dia punya susunan yang salah satu konektor itu ada terbalik. Dia dari coklat biru coklat. Memang dia punya urutan seperti itu, tapi mereka pasang ada balik di konektor. Lihat bapak di mana terbalik. Nah, yang ini sebetulnya tapi yang sebelah sebenarnya dia konektor itu di urutan sebelah begini tapi mereka pasang. Jadi urutan terbalik. Kata Pak bilang dia urutan untuk pasang di konektor itu dia terbalik. Konektor waktu pengen ini dia punya ini dari belakang. Ini yang sebetulnya tadi yang belum betul ini. Dia urutan betul tapi dia bukan pasang konektor yang terbalik. Ayo, coba sekarang kalian buang. Coba yang tadi. Mana? Kamu punya sudah? Sudah. Kamu punya sudah. Nanti bapak kasih kalian punya nilai. Tunggu saya mau selesai baru Pak kasih Pak kasih dia punya tabel itu untuk kalian isi. Tester ada dua yang jadi, satu yang baterai habis. Selesai.
Saya 2 kali jangan sampai terbalik. Jadi mantap. Coba tekan. Kalau tanya dia punya ini hamil tidak terbalik. Maksudnya dia perlu pakai Iya. Ini baik pada salah. Satu konektor lain. Aku sudah jurusan di urutan yang pertama. 2 kabel pertama dong punya dong balik jadi dari orange ke putih orange. Artinya putih orange duluan ya. Putih orange. Kali ini orange bisa rubah bisa konektor. Harus sampai benar. Kalau tidak benar tidak boleh. Ya, baru 1 kelompok. Kapan benar baru kita pulang, kalau tidak benar kita tidak pulang. Perhatikan bapak-bapak, putih orange bukan orange putih orange. Jangan perang. Putih orange. Itu susah sekali. Jadi usahakan yang ketiga jangan salah. Ayo. Masih ada berapa menit? Kita bagi dia punya yang di tabel. Tabel untuk kalian isi. Kalian isi. Masa keram, tak sudah keram. Tidak bahasa. Yang penting bikin sampai jalan. Masa kalau bisa 1 kali, kamu pun sampai 3 kali. Itu yang mana persegi gitu kan? Kamu punya? Masuk kuat. Jadi ada banyak. Masuk kuat.
Ini saya situ tadi. Kasih di dalam. Ayo, ini kau pun supaya kita ini. Biar kita nanti. Hampir sama sudah toh? Lihat tabel di depan. Kalau kita hanya buat tabel strike, berarti dia punya tabel untuk crossing tidak usah. Kalian buat di serta. Ada 3 kelompok. Tiga kelompok, jadi bikin kalian punya hasil itu kasih masuk dalam tabel ini. Kelompok 1 sampai 5 itu tulis nama. Kalian punya nama dari orang. Setelah itu yang jadi satu itu di situ tulis strike saja. Terus hasil uji line tester. Dia punya hasil kemana dari keterangan. Kalau hasil jadi keterangan apa? Kalau sudah jadi keterangan apa? Jadi hasil uji pakai line tester kita tulis jadi atau tidak jadi. Dia punya masalah atau apa itu tulisnya di keterangan. Kenapa dia tidak jadi? Kalau dia jadi, pasti. Nanti ada dia punya pertanyaan. Ada pertanyaan lagi di bawah. Artinya tidak ada kendala. Kalau jadi itu saat tidak ada. Tapi kalau tidak jadi, tuliskan kendala kalian mana. Ayo, 3 kelompok. Silakan buat dalam tabel. Jadi
Lihat tabel dan isi dalam tabel. Tabel di depan. Yang tidak jadi juga lihat. Isi di tabel. Kenapa tidak jadi? Nanti ada di pertanyaan di bawah. Setelah kalian isi dulu itu tabel baru Pak kasih pertanyaan. Kami mau bikin Ya, bikin tabel. Setiap kelompok satu tabel. di kami punya kertas. Kertas saja, kertas itu. Jadi atau tidak jadi, silakan. Ayo. 5 menit untuk isi tabel. Isi tabel di kertas. Ada kertas semua. Ayo. Mulai tabel sudah. Ayo. Perhatikan tabel depan itu. Tulis kalian punya nama. Nanti Pak isi nilai. Sudah? Yang tabel sudah? Kasih Pak. Ini cepat, ini isi bisa 2 menit. Harus cepat, ini tulis nama-nama. Kita punya waktu terbatas. Yang sudah selesai isi tabel kasih tahu Pak. Sudah Pak. Sudah. Yang sudah selesai bisa presentasi depannya punya tabel. Kalau presentasinya itu kesetuju. Kalian tahu presentasi. Pegang kalian kabel terus maju ke depan. Ceritakan apa yang kalian buat itu. Kendalanya di apa? Kesulitan di apa? Penyusunannya ke mana? Ayo. Yang sudah boleh maju di depan untuk Pak, bisa mewakili atau semua berdua? semua lebar. Iya Pak. Kan 5 orang nanti di tengah itu. Ayo bangsa. Di sebelah. Oh kalian di sini, saya pegang di situ. Salam. Terima kasih atas yang waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil kerja kami atau hasil pelajaran kami. Yang kami dapati hasil tes pinjam laku dan juga teman-teman. Kepada pembaca saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3
presentasikan hasil perakitan kami tentang kabelan. Nah, di sini yang pertama-tama alat dan bahan yang kami gunakan yaitu kabelan atau kabel USB, ada konektor, ada tester, dan ada tang tripping. Nah, pertama-tama yang kami lakukan adalah mengupas kulit kabel LAN atau kabel UTP. Yang kedua, setelah itu kami menyusun kabel-kabel kecil di dalam bungkusan kabelan. Setelah itu kami merapikan kabel kecil. Setelah itu kami masukkan ke konektor, ke dalam konektor, lalu kami kunci konektor itu. Ketika kami kunci konektor itu, maka konektor akan bunyi. Ketika konektor bunyi, maka kita akan mengetahui bahwa konektor itu sudah kuat. Setelah itu kami tes, dan ini adalah hasil tes kami. Teman-teman dan Pak Presiden. Semuanya sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami minta maaf apabila salah kata atau ucapan. Berikut kamu berikut. Presentasikan hasil tes kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan sampaikan oleh teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil krimping kabel kami. Yang pertama, alat yang kami gunakan ada tang tripping dengan tester dengan kabelan dan konektor. Yang pertama-tama itu kami mengupas kabelan dan kami susun ke dalam konektor. Lalu kami kunci menggunakan tang tripping. Kalau kami kunci, kalau ketika dia berbunyi, itu kita mengetahui bahwa dia sudah terkunci. Dan setelah itu
dalam penyusunan karena tidak sesuai dengan rujukan kabel atau kabel ketika kita masukkan ke konektor tidak rata. Kami sudah mencoba menyusun kabel dan kami punya jadi. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, jadi pembelajaran kita untuk materi tentang apa? Crimping kabel. Khususnya kabel strike. Karena hari ini saya mau crimping kabel strike. Jadi kabel cross belum ya. Ya. Untuk kabel strike, untuk semua kelompok tadi kalian semuanya sudah bisa. Dan semuanya hasil crimping kalian itu jadi semua. Ya, tentang setelah kalian crimping tadi ada 3 pertanyaan untuk kalian. Pertama, apa kendala utama yang kamu alami saat menyusun urutan kabel? Yang kedua, apakah kamu bekerja sama dengan baik dalam kelompok? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa manfaat dari mengunci kabelan dengan tester? Apa manfaat dari menguji kabel dengan non-tester? Kalian kerja itu untuk nanti dikumpulkan cepat dengan yang tadi. Tabel itu sudah renang semua. Di bawah tabel itu tulis kalian punya jawaban. Kalau tadi berkelompok ini per siswa. 3 pertanyaan dan 5 menit bisa. Tuliskan kalian punya kendala. Terus yang kedua itu, apakah dalam kelompok itu kalian bekerja sama dengan baik atau tidak? Terus yang ketiga, manfaat dari menguji kabel dengan non-tester. 5 menit saja. Pak, mau tulis 5 menit soal atau Langsung dijawab. Per anak ya, per siswa. Kalau tabel itu per kelompok, kalau ini per siswa. Jadi saya boleh kumpul dengan kalian punya yang kelompok tadi itu tabel itu. Ayo, berapa? 3 menit lagi.
satu. Dia punya manfaat kalau kalian Manfaat dari menggunakan tester Pak. ya, manfaat dari menguji kalian punya kabelan, kalian sudah print itu pakai tester. Ada manfaat atau tidak? Ada. Dalam manfaat tulis. Manfaatnya apa? Ayo, 2 menit lagi, cepat. Ya sudah bisa kumpul Pak. Atau Pak untuk Pak. Ya, nanti kumpul. Sudah? Ya sudah kumpul. Satu menit lagi. Ya sudah kumpul. Kemarin Pak yang kumpul. Sudah. Ingat tulis nama. Naik. Sudah. Sambil tunggu yang lain kerja, kalau kita punya waktu sudah mau selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Ya Pak. Ini nanti kalian pakai sampai ujian. Pas sudah bilang tadi dari awal Pak masuk itu yang kita belajar hari ini yang nanti kalian pakai untuk ujian sampai kalian selesai. Jadi sebelum oh ya. Tentang kalian semuanya. Sudah selesai ya. Sebelum kita keluar satu orang pimpin kita untuk doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini, mari kita sama-sama kirap untuk membacakan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kasih, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau boleh menjaga, melindungi kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan, hingga kami nanti menjadi yang baik Tuhan. Terima kasih untuk ilmu yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan. Semoga itu selalu bermanfaat bagi kami ke depannya. Ini doa yang sembahyang kami. Haleluya. Amin. Nanti yang belum kumpul ingat kumpul di Pak. Siap. Siap. Balik salam. Salam.